Guys, balik lagi barengan gue di Randy Happy Storytime. Nah, kali ini gue akan berbagi cerita. Mungkin bisa dibilang cerita mistis. Gue akan memberikan kalian sebuah video, memperlihatkan kalian sebuah video, di mana video ini gue dapatkan pada saat gue kemarin, ya minggu lalu gue pulang kampung barengan istri gue. Terus saudara gue ngasih sebuah video rekaman CCTV yang ada di rumahnya. Nah, di dalam video tersebut terlihat ada sosok kecil seperti manusia ini itu sedang bergelantungan, terbang datang terus manjat tiang listrik, pohonan, layaknya seperti manusia yang tapi berukuran kecil. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang sosok apa ini, gue akan liatin dulu videonya sama kalian. Ini dia. Kalian bisa lihat ada sosok yang bergelantungan di kabel listrik di situ. Nah, itu terlihat banget ada seperti dia memiliki kaki, seperti memiliki tangan, terus dia bergelantungan dengan tangannya itu ada kepalanya di tengah. Nah, kalau binatang ataupun musang, tadi gue pikir ini musang, biasanya tuh kalau musang itu kan jalannya di atas kabel, tapi ini enggak, dia malah bergelantungan. Terus kalian bisa lihat, nah itu kan. Nah, dia seperti lagi main-main. Nah, terus ada jaring yang nggak kelihatan, dia bisa jalan di situ. Oke, nah itu entah ekor, entah kaki, tapi kalau gue perhatikan sih kayak tangan dan kaki. Nah, ini dia lagi kayak ngerayap-ngerayap. Nah, dia berusaha lagi naik, terus turun. Nah, ini kelihatan banget kalau dia ini adalah seperti manusia yang kecil. Nah, oke, itu dia. Kira-kira apa itu menurut kalian? Apakah itu tuyul, makhluk halus lain, ataukah peri? Nah, gue rasa ini adalah sebuah peri kali ya, karena bentuknya yang kecil, terus dia mengkilat. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu, apa sih peri? Kalian tahu kan peri yang biasa kalian lihat di film-film atau dongeng-dongeng atau mitos yang pernah ada di kampung kalian mungkin, di daerah kalian mungkin. Oke, sebelumnya gue akan jelasin dulu. Peri itu adalah makhluk mistis yang bersayap yang biasanya muncul dalam dongeng dan cerita rakyat. Fairy atau peri adalah sebuah istilah yang sering digunakan pada cerita rakyat, dongeng, fiksi, untuk menggambarkan makhluk yang memiliki kekuatan gaib dan terkadang turut campur dalam urusan-urusan manusia. Dan di Indonesia sendiri, istilah peri sering digunakan dalam penerjemahan tokoh yang menggambarkan elf atau fairy. Nah, fairy ini atau elf ini, kalau kalian nonton Lord of the Ring, tahu kan elf yang kupingnya itu agak lancip. Nah, itu istilah dalam bahasa Inggrisnya lah. Dalam cerita fiksi maupun dongeng di Eropa itu disebut tadi elf. Nah, pada fiksi modern, karakter peri ini sering diadopsi dari versi aslinya dan digunakan dalam kisah fiksi, fantasi masa kini dengan berbagai variasi penggambaran tergantung oleh penulis atau penciptanya. Nah, asal-usul nama peri itu, kata peri itu sendiri telah disalahgunakan nih sepanjang sejarah penggunaan bahasa Inggris oleh bangsa manusia. Ada kepercayaan bahwa kata peri itu muncul setelah masa pertengahan yang diartikan sebagai wanita-wanita jahat yang memiliki kekuatan sihir. Nah, ada sebuah cerita di kehidupan nyata. Seorang dosen di sebuah universitas di Inggris yang bernama John Hyatt namanya. Nah, si John Hyatt ini kameranya telah mengabadikan penampakan sosok tak biasa yang mirip sama peri, seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat. Oke. Nah, bagaimana gambar peri itu didapat? Pria 52 tahun itu yang menjadi direktur Manchester Institute for
Research and Innovation in Art and Design awalnya berniat mengambil sejumlah foto pemandangan dan alam di sekitar rumahnya. Nah, saat memperbesar gambar hasil fotonya, begitu gambar udah jadi tuh, gambar ini, Hayat terkejut, bukan kepalang dengan melihat penampakan sekelompok makhluk kecil yang terbang. Nah, saat melihat lebih cermat lagi, di zoom lagi, dibesarkan lagi, makhluk aneh itu bentuknya menyerupai manusia. Nah, kepada Manchester Evening News, ia bersikukuh foto itu asli tanpa rekayasa. Hayat menambahkan, dia tidak pernah menyebut dengan tegas bahwa makhluk itu adalah peri. Orang-orang yang menjulukinya demikian setelah melihat hasil bidikannya di media sosial. Nah, Hayat juga mengatakan, aku mengambil sejumlah gambar lalat dan serangga, namun bentuk makhluk itu sangat berbeda. Orang boleh memutuskan sendiri apa yang mereka lihat. Ia sendiri mengaku tidak percaya makhluk yang ada dalam fotonya itu adalah versi kecil dari manusia. Namun, foto-foto itu terlalu kabur untuk ditentukan apa gerangan makhluk itu sebenarnya. Tapi seakan menunjukkan kelompok peri lagi bersenang-senang dan melakukan tarian di bawah sinar matahari. Itu kata Hayat. Nah, gambar penampakan diduga peri itu sudah banyak sekali bermunculan ya di internet selama bertahun-tahun. Mungkin contohnya seperti ini. Namun kebanyakan dianggap palsu dan tidak terbukti kebenarannya. Nah, apakah kalian percaya adanya peri di muka bumi ini? Nah, kalau gue bilang, kita itu tidak akan pernah tahu makhluk yang ada di muka bumi yang sangat luas ini. Contoh saja, kita setiap hari tahu bahwa ilmuwan menemukan makhluk-makhluk terbaru yang ada di dalam laut atau di bagian paling dalam laut. Selalu aja setiap harinya ada sesosok makhluk yang baru yang ditemukan oleh para ilmuwan. Bukan tidak mungkin di daratan pun sama. Banyak sekali yang tidak kita jamah di daratan ini yang kita tidak pernah tahu, tidak pernah datangi. Mereka ada di sana. Banyak makhluk yang tidak pernah kita temui, yang aneh-aneh rupanya, yang bentukannya aneh-aneh, dan semuanya sangat memungkinkan. Wallahu a'lam. Karena kita tidak pernah bisa melihat apa aja yang ada di muka bumi ini. Nah, terserah kalian mau percaya atau nggak percaya. Gue akan ngasih cerita-cerita lainnya di Randy Harvey Storytime. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share. Semoga kalian senang. Dan mohon maaf kalau gue hari ini lagi kurang enak badan, tapi gue akan tetap konten buat kalian semuanya. Jangan lupa tetap di Randy Harvey Storytime. Bye.